Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Kemudian pada setiap hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ada keajaiban, dan ada beberapa keajaiban yang khusus yang tidak bersyarikat padanya yang lainnya. Setiap binatang dan tumbuh-tumbuhan itu masing-masing ada mempunyai keajaiban, yang mana keajaiban itu kada didapat pada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Perhatikanlah kepada tahun, wanyi, dan keajaibannya. Bagaimana Allah Ta'ala memberi wahyu kepadanya itu tahun tadi. Sehingga ia membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Bagaimana dia bisa membuat rumah itu adalah melalui ilham Allah kepada tawun, kepada wanyi tadi. Dan bagaimana dia mengeluarkan dari air liurnya lilin dan madu. Dan dia Allah menjadikan salah satunya penerang dan yang lainnya sebagai penyembuh. Jadi apa yang keluar dari tahun itu dijadikan Allah sebagai penerang, orang maulah lilin, dan dijadikan Allah sebagiannya lagi sebagai madu yang menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan bahwa manusia itu seperti tahun. Maksud manusia itu adalah manusia yang beriman itu seperti tahun, seperti wanyi. Karena di dalam wanyi itu banyak hal-hal yang mestinya jadi contoh oleh kehidupan manusia. Andai kata manusia itu mau berpikir, mau melihat tentang bagaimana itu wanyi tahun tadi. Seperti dari liurnya itu keluar lilin, dan lilin itu adalah menerangi. Dan lagi keluar dari mulutnya itu madu. Madu itu penyembuh segala macam penyakit. Nah demikianlah hendaknya apa yang keluar dari mulut manusia itu hendaknya seperti tahun itu. Bisa memberikan petunjuk, penerang jalan bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Bisa memberikan petunjuk arahan kepada orang-orang yang berada dalam kebodohan. Dan bisa juga apa yang keluar dari mulut manusia itu adalah merupakan penyembuh atau pelipur lara bagi manusia-manusia lain yang sedang dalam keadaan resah, dalam keadaan gundah. Nah jadi itu Rasulullah mengibaratkan bahwa orang yang beriman itu seperti tawun, seperti wanyi. Dan lagi dicontohkan bahwa wanyi itu adalah binatang yang mengerti,
binatang yang pintar. Namun kita tahu hanya pintar itu pelanduk, kancil. Padahal ada yang lebih pintar dari pelanduk itu, wanyi. Dan pelanduk tuh mau bunguli orang. Kayak pelanduk jangan lakukan ya. Tapi kalau kayak wanyi, kayak tawun, nah itu dipuji. Karena kecerdikannya ini tawun lain dengan kecerdikannya binatang lain. Kecerdikan tawun ini adalah antara lain, dia selalu memikirkan akibat. Tawun itu selalu memikirkan akibat apa kalau dia melakukan ini. Itu pun satu kecerdikan daripada tawun yang mesti dicontoh oleh manusia. Sebelum kita memperbuat sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, kita hendaknya pintar berpikir bahwa ini akibatnya apa. Akibatnya apakah menguntungkan bagi agama, apakah menguntungkan bagi iman, apakah ini akibatnya membawa ke surga, apakah ini akibatnya menerangi hati, apakah ini akibatnya membawa ke neraka, apakah ini akibatnya kita berdosa. Nah, orang-orang yang beriman hendaknya memikirkan awakib, akibat dari segala sesuatu. Dan itu adalah merupakan gawiannya, perilakunya tawun tadi. Dan bagaimana dia tawun wanyi mengeluarkan dari air liurnya lilin dan madu. Dan dia Allah menjadikan salah satunya itu penerang dan yang lainnya sebagai penyembuh. Nah, ini keajaiban daripada tawun nang kada didapat pada binatang-binatang lainnya. Kemudian jikalau kamu memperhatikan keajaiban-keajaiban urusannya si tawun ini, kita hakun memperhatikan, kita hakun merenungkan, di mana ia mendapatkan bunga-bungaan dan bunga-bunga yang putih, dan terpeliharanya bunga-bungaan itu dari najis dan kotoran. Jadi tepat ujar Nabi tadi, orang beriman itu macam tawun. Si tawun ini kada mau memakan kecuali bunga-bunga. Ini kada mau makan daun. Yang dimakannya itu bunga. Dan bunga itu yang dimakannya itu adalah bunga yang suci dari najis dan dari kotoran. Nah, manusia yang beriman pun demikian. Selalu mencari makanan-makanan yang terbaik, yang suci daripada yang haram dan syubhat. Bahkan ada peraturan di dalam tahun itu, dalam undang-undang pemerintahannya wanyi itu, bahwa siapa-siapa memakan barang-barang yang kotor, bunga-bungaan yang najis, itu akan dihukum dan bisa dibunuh oleh rajanya. Patuhnya tawun itu pada salah satu dari kumpulannya yang lebih besar tubuhnya, dan itu adalah rajanya. Wanyi itu ada rajanya. Kamana rajanya itu tarabang, kasih itu bejurut anak buahnya. Kada mau menyimpang, kada mau menentang. Dalam istilahnya yaksub ngarannya rajanya itu. Raja tawun ini. Jadi seluruh anak buahnya ini taat dan patuh kepada rajanya itu.
Nah demikianlah mestinya orang yang beriman itu mentaati dan mematuhi kepada pemimpinnya. Sekalipun ujar Nabi, yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Kemudian apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada rajanya tahun itu dari keadilan dan kesadaran antara sesamanya. Rajanya tahun ini dikenal sebagai raja yang adil, raja yang insaf, yang tahu dirinya. Sehingga apabila ada temannya yang jatuh di atas najis, niscaya akan dibunuh di atas pintu pelaksanaan, pintu masuk. Jadi rajanya tahun ini orangnya tegas. Siapapun di antara kawan-kawannya, bila ada yang jatuh kepada najis, memakan makanan yang najis, itu hukumannya dibunuh, dimatiinya. Karena kalau tahun ini makannya najis, karena liurnya tuh kada jadi penyembuh lagi. Kada jadi penyembuh lagi dari berbagai macam penyakit. Nah, untuk menjaga kemurnian itu, maka si raja ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga anak buahnya ini jangan sampai memakan bunga yang kotor, apalagi yang najis itu. Maka kamu memutuskan daripadanya itu akan suatu keajaiban, lagi penghabisan keajaiban. Kalau kita mau tafakur, mau merenungi bagaimana keadaan wanyi ini tuh, niscaya kita akan menemukan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus lagi sambil maunjun bawa sarang wanyi ini tuh, nah tuh pas maunjun bawa sarang wanyi, jadi tafakur, oh ini sarang wanyi bagusnya ini maulah, jadi berkada bulihi maunjun bulihi pahala kan. Maunjun itu bisa orang sarangnya itu, umpannya itu sarang wanyi, nah, dibawa ke situ kemari. Nah cuma jarang ada tukang unjun yang mau tafakur itu. Jangan mau tafakur, jangan mau maunjun. Karena banyak gawian lain yang lebih bermanfaat daripada maunjun itu. Nah, di hadapannya ada contoh perbuatan Allah, bagaimana Allah menciptakan keajaiban tahun tadi, wanyi tadi. Nah, amun kita mau memikirkan itu, mau tafakur itu, kita akan menemukan keajaiban. Nah, tafakur yang membuahkan kita mengagungkan Allah, tafakur yang membuat kita takjub terhadap perbuatan Allah, tafakur yang membuat kita ini kagum dengan perbuatan Allah, maka tafakur itu diberi nilai pahala oleh Allah lebih banyak daripada ibadah kita setahun. Pada riwayat lain 70 tahun ibadah kita. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, ibadah mereka itu secara zahir sedikit, tetapi pahalanya besar. Karena ini tahu ini ibadah-ibadah yang inti, ini ibadah-ibadah yang kelasnya mahal. Nah, seperti contohnya tafakur tadi. Kalau kita tafakur yang demikian, akhirnya kita memutuskan mengucap subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang wanyi, memandang madu, memandang lilin, kita pandang bagaimana bisa demikian, yang ujung-ujungnya kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nah, tafakur seperti itu nilainya lebih baik dari ibadah setahun sampai 70 tahun. Jadi di akhirat kayaknya jangan bingung melihat kawan di surga. Nah, di tingkat tinggi, nang kawan-kawannya bubuan Nabi, bubuan Siddiqin,
Seorang di surga nang kelas ekonomi. Maka apa itu? Di surga nang tinggi, maka sembahyang malam masa terbanyak aku, membaca Quran masa terbanyak aku juga, bersalawat terbanyak aku juga. Kenapa aku di surga nang di sini, inya di atas? Sekalinya orang itu kada kelihatan amalnya. Nah, apa amal yang kada kelihatan itu antara lain tadi tafakur tadi. Tafakur. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita saksikan, itu kalau kita mau tafakur, kita akan mengagumi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kada usah nukar sarang wanyi ke pasar, nang lain-lain pada itu banyak jalan untuk tafakur. Karena setiap apapun yang di bumi ini dan di alam manapun, kalau kita mau merenungi, mau menghimati, kita akan menemukan keajaiban perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau mengatakan, kalau engkau hendak berjalan menuju kepada Allah, kalau engkau hendak dapat ma'rifat kepada Allah, gurunya banyak. Begitu kau buka pintu rumah, kamu akan bertemu dengan gurunya yang mengantarkan kita kepada ma'rifat itu. Kada jauh-jauh kita buka pintu rumah, kita sudah bertemuan lawan guru kita. Maksudnya apa? Segala apa yang kita pandang, yang kita lihat itu adalah jalan kita sebenarnya untuk ma'rifat Allah. Kita buka rumah, kita melihat pohon, kita buka rumah, kita melihat kendaraan, kita buka rumah, kita melihat binatang-binatang. Nah, itu kalau kita ulah guru, kalau kita jadikan bahan untuk tafakur, itu menyampaikan kita kepada ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mau memikirkan, maka kita akan menemui keajaiban, penghabisan keajaiban. Jikalau kamu mau melihat pada dirimu sendiri dan kamu kosong dari memikirkan perutmu, kemaluanmu, nafsu syahwat dirimu, pada memusuhi teman-temanmu dan menyayangi saudara-saudaramu. Nah, ini nang maulah sibuk kita kada sempat tafakur itu. Karena alat tafakur ini kita gunakan kepada yang lain-lain yang mestinya kada kasana penggunaannya. Alat tafakur ini sebutingannya di awak kita. Tuhan maulahkan kada dua. Itu Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah membuat alat tafakur dalam diri manusia itu hanya satu. Kamana kita tafakur, yaitu pang yang kita pikirkan. Selama kita memikirkan tentang urusan perut kita, kita memikirkan untuk urusan nafsu syahwat kita memikirkan musuh-musuh kita memikirkan orang-orang yang kita sayangi. Nah, alat tafakur kita habis tak kesana. Sehingga kita kada sempat lagi tafakur kepada nang mendatangkan faidah manfaat lawan diri kita. Kemudian tinggalkan semuanya itu darimu dan perhatikanlah kepada tahun itu, membangun rumahnya dari lilin dan pilihannya dari sejumlah bentuk-bentuk yang persegi 6. Ia tidak membangun rumah yang bulat, yang persegi 4 dan persegi 5, akan tetapi ia membuat rumah sarang yang persegi 6. Imam Ghazali ini sini sudah kira-kira melihat itu. Sarang wanyi itu kada ada segi 4. Inya maulah kada mau segi 4. Kada maulah sarang wanyi ini 1/5 segi 5 kada mau. Maulah bulat kada mau juga. Pasti wanyi itu maulah sarang bentuknya segi 6. Itu ada khususnya, ada rahasianya. Kenapa si wanyi ini baulah rumah nangka itu putungannya? Itu Allah yang memberikan ilham kepada wanyi ini, itu mesti baulah rumah nangka ini nang bagus rumahnya.
yang pindik pemahaman para insinyur untuk mengetahuinya. Namun sekadar insinyur nang sekolah lawan manusia aja kada tahu rahasianya. Kenapa wanyi itu bila beulah sarang hingga segi 6? Kalau kada insinyur nang ulahan Tuhan maka nang hanya tahu rahasianya itu. Khasiatnya adalah bahwa bentuk yang terluas dan yang paling meliputi ialah bulat. Memang bulat itu paling luas sudah. Dan yang menyerupai pada bentuk bulat. Sesungguhnya bentuk yang persegi 4 akan keluar daripadanya sudut yang sia-sia. Namun segi 4 kan ada ujung-ujung itu kadang-kadang ditempati. Nah, segi 4 ujung makin bahalus, ujung-ujungnya ada tempat kosong artinya. Dan bentuk tahun itu bulat memanjang. Tahun wanyi itu bulat memanjang. Maka ditinggalkannya bentuk yang segi 4. Segi 4 itu kada cocoknya diulah rumah, awaknya kada sesuai. Sehingga tidak sia-sialah sudut-sudut itu. Lalu sudut itu tetap kosong. Amun segi 4 tadi ada nang kosong sudut-sudut itu. Kemudian apabila rumahnya itu dibangun dalam bentuk yang bulat, niscaya tinggallah di luar rumah itu ada beberapa lubang yang sia-sia. Karena sesungguhnya bentuk yang bulat apabila dikumpulkan, niscaya ia tidak terkumpul dengan teratur. Bulat itu bujur bang, luas dalamnya, kada ada sudut. Tapi bulatnya amun disusun nang bulat-bulat banyak puangnya. Nang segi 4 tuh bujur amun disusun rapat, tapi di dalam segi 4 tuh ada kosongnya, sudut-sudutnya. Kalau bulat ini dalamnya tuh bujur luas, kada ada sudut. Tapi amun bulatnya 4-5 biji disusun ada celah, kada mau rapat. Kayak apa aja nang bulat tuh susun lahin talo tuh mau rapat, kada mau rapat, kada mau teratur. Dan tidak ada bentuk dalam bentuk-bentuk itu yang mempunyai sudut-sudut yang mendekati pada meliputi kecuali dari yang bulat, kemudian teraturlah sejumlah daripadanya, di mana tidak tinggal lagi sesudah berkumpulnya itu suatu lubang pun kecuali yang persegi 6. Yang persegi 6 ini ujar sidin di dalamnya luas, sudutnya kawa diisi dan diatur di luar pun bagus. Dan inilah khasiatnya bentuk ini rumah si wanyi tadi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala mengilhamkan kepada tahun pada bentuk tubuhnya yang kecil dan lembut pendiriannya. Karena kasih sayang dengannya dan memperhatikan dengan keberadaannya dan sesuatu yang ia berhajat kepadanya, supaya ia merasa enak dalam kehidupannya. Diulahkan sampai urusan mengulah rumah pun diberi ilham oleh Tuhan. Nah jadi wanyi-wanyi ini binatang selalu dapat ilham oleh Allah untuk kebaikan dirinya. Sebagai halnya manusia pun demikian. Manusia ini setiap saat dikirimi oleh Allah ilham-ilham untuk kebaikan dirinya. Nah cuma si wanyi ini bedanya lawan manusia, setiap ada ilham dari Allah, wanyi selalu memakai ilham itu. Ada ilham dari Allah langkah ini langsung dilaksanakan oleh wanyi. Ada ilham langkah ini untuk bikin ini dilaksanakan oleh wanyi. Nah sehingga si wanyi ini kehidupannya selalu dalam kebaikan dan dalam manfaat kepada yang lainnya. Nah manusia pun setiap saat, setiap napas ini selalu dapat ilham dari Allah. Baik melalui mata, baik melalui telinga, baik melalui penciuman, baik melalui rasa.
Semua itu ilham dari Allah untuk kita ini berada di jalan yang baik. Nah, tapi kadang-kadang manusia ini kadang mengindahkan ilham Allah itu. Nah, kadang-kadang manusia ini kadang memakai lawan ilham itu. Sehingga akibatnya manusia ini selalu kadang memakai ilham-ilham itu, ilham jadi putus. Kadang menyambung lagi. Seolah-olah manusia itu kadang diberi lagi petunjuk oleh Allah. Padahal petunjuk itu selalu mengalir kepada kita setiap saat. Sampai 3 kali aja kita kadang memakai itu. Kadang mau lagi inya datang. Nah, jadi tahun ini selalu diberi Allah petunjuk untuk menuju, untuk menjalani kehidupannya. Kita misal, nah di dalam guring, kita mimpi ada pertemuan orang mulia. Nah, siapakah ini orang saleh? Nah, orang saleh ini datang dalam mimpi kita, misal menyuruh kita. Ikam jaka ka ini ha. Itu mimpi contohnya. Bangun guring kita sadar, oh tadi aku tadi bertemuan orang saleh, si Anu, si Din tadi nyuruh aku ini. Nah, kadang kita pakai, kadang kita indahkan. Nah, padahal itu adalah satu umpan dari Allah agar berkelanjutan. Nah, jadi datang kepada kita mimpi itu, ikam hendaknya laksanakan ini. Ada kita pakai. Kayaknya datang pulang lawan ke dalam mimpi kita bertemuan siapa pulang orang-orang saleh nyuruh kita, ikam jangan angka ini, ada usaha. Kada kita pakai. Nah, sawat 2-3 kali kita kada memakai itu, kita kada akan dijumpai lagi oleh orang saleh di dalam mimpi itu. Sudah hilangnya. Oh, orang ini kada memakai juga jarinya. Nah, kada mau lagi datanginya. Nah, sedangkan kita hendak jadi orang baik itu, kita mesti setiap saat memerlukan arahan-arahan. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, kita setiap saat mesti ada petunjuk. Nah, bila kita kadang memakai petunjuk itu, petunjuknya putus, kita akan menjadi tersesat di tengah jalan ini. Maka ambillah i'tibar, ambillah pedoman dengan sinar cemerlang yang sedikit ini. Dari hewan yang terpandang hina. Kan tawon tuh hina kelihatannya. Ambillah contoh dari hewan yang terpandang hina. Tinggalkanlah darimu akan keajaiban-keajaiban kerajaan bumi dan langit. Kada usah ke situ-situ berpikir. Kada usah memikirkan bulan purnama, bintang, matahari, planet, ketinggian itu. Nang nyata-nyata di hadapan kita. Binatang yang dipandang hina. Sesungguhnya kadar yang telah sampai pada pemahaman kita yang singkat daripadanya itu menghabiskan umur. Wanyi haji sabuting amun kita hakun tafakur habis umur kita, kada habis lagi keajaibannya itu. Banyak keajaibannya. Tanpa memperoleh kejelasannya. Kada kau menyimpulkan kita. Dan tidak ada bandingan bagi apa yang diliputi oleh ilmu kita kepada apa yang diliputi oleh ilmu para ulama dan anbiya. Ilmu kita dibanding dengan ilmunya para ulama, para anbiya, ilmu kita kada napa-napanya. Dan tidak ada bandingan bagi apa yang diliputi oleh ilmu makhluk, semuanya kepada apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ilmu para nabi, ilmu seluruh ulama dibandingkan ilmu Allah kada napa-napanya. Bahkan setiap apa yang diketahui oleh makhluk tidaklah berhak untuk dinamakan ilmu di sisi ilmu Allah Ta'ala.
Kayak apapun orang itu pintarnya, hebatnya, luasnya, dibandingkan kepada ilmu Allah, orang ini berhak disebut kadaba ilmu. Daripada sedikitnya ilmu yang ada pada manusia yang sangat pintar tadi. Maka dengan memperhatikan pada ini dan yang semisal dengannya, bertambahlah makrifat yang diperoleh dengan dua jalan yang termudah. Kan jalan yang termudah untuk makrifat kepada Allah itu adalah jalan melalui af'al. Jalan melalui af'al, artinya jalan melalui tafakkur makhluk Allah. Jalan melalui tafakkur makhluk Allah. Tunggu bijian kita tafakkur, itu akan membuahkan kita kepada mengenali Allah. Maka dengan memperhatikan pada ini dan yang semisal dengannya, bertambahlah ma'rifat yang diperoleh dengan dua jalan yang termudah. Dengan bertambahnya ma'rifat, maka bertambahlah cinta kepada Allah itu. Makin kita banyak tahu tentang kehebatan Allah, makin kagum kita kepada Allah, makin cinta kepada Allah. Nah, makin sedikit kita tahu, makin sedikit kita ilmu, makin sedikit kita tafakkur, makin sedikit dapat ma'rifat, makin sedikit juga dapat cinta kepada Allah. Maka jikalau kamu mencari kebahagiaan bertemu Allah Ta'ala, amun hendak bahagia bertemu Allah, amun hendak senang bertemu Allah, lezat bertemu Allah, maka limparkanlah dunia di belakang punggung. Dunia itu andak di belakang aja artinya. Karena memang kita setiap hari ini membelakangi dunia. Jadi yang dunia ini kita andak di belakang kita, itu memang sewajarnya. Karena setiap hari kita membelakangi dunia, menghadap kepada akhirat. Nah, amun dunia ini kita andak di muka kita, akhirat itu lindung kada kelihatan lagi. Nah, ini yang membuat kita buntu daripada tafakkur hal-hal seperti ini. Kita melihat di televisi umpamanya, ada kadang-kadang acara yang mengisahkan tentang bagaimana hewan, nah mulai inya makan sampai inya guring, inya kawin, inya beranak. Itu semua kalau kita melihat dengan tafakkur, kalau kita melihat dengan mengembalikan itu kepada kehebatan perbuatan Allah, itu menambah nilai tambah kita, menambah ma'rifat kita kepada Allah. Habiskanlah umurmu untuk selalu berzikir dan tafakkur. Habiskanlah umurmu untuk selalu berzikir dan tafakkur. Semoga kamu memperoleh keuntungan daripadanya dengan kadar yang sedikit. Seapa ada kadarnya kita dalam dunia ini dibanding dengan yang akan kita hadapi. Semoga kamu memperoleh keuntungan daripadanya dengan kadar yang sedikit, akan tetapi kamu akan memperoleh dengan kadar yang sedikit itu kerajaan yang besar yang tidak ada akhir baginya. Nah, di dalam wazifah para aulia, artinya wazifatul ayyam para aulia, di dalam tugas-tugas harian para aulia itu kalau kita lihat manakib-manakib mereka, bukan hanya sembahyang berjamaah, bukan hanya membaca Quran,
salawat, tapi termasuk tugas mereka itu adalah tafakkur. Itu ada. Nah, jadi habis subuh ada waktu sedikit disediakan untuk tafakkur. Karena kamarian ada waktu disiapkan untuk tafakkur. Tafakkur yang mereka itu adalah tafakkur yang pertama, tafakkur tentang perjalanan diri. Yang kedua, tafakkur tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur tentang perjalanan diri artinya tafakkur, oh diriku sudah sekian umur, hari ini bertambah pulang sehari. Nah, ibadahku bertambah kada tahu. Dosaku bertambah kada nyata. Itu kalau amun dosa nyata bertambah, amun ibadah kada tahu diterima kada diterimanya. Nah, tafakkur itu mengakibatkan kita merasa hina. Kenapa merasa hina? Merasa dosa ada, ampunannya kada jelas. Merasa hina. Nah, di saat kita merasa hina itu, disitulah turun rahmat Allah kepada kita. Nah, di saat kita hina itu, disitulah limpahan rahmat Allah berikan kepada kita. Nah, tafakkur, hari ini bertambah pulang umur. Makin jauh dengan dunia, makin parak mati menghadap Allah. Banyak dosa yang dilakukan. Mun ingatakan dosanya. Bahari pernah juntan pun orang, bahari pernah menipu orang. Si pulan tuh pernah ku tipu dulu, ku bunguli. Ingatakan itu satu persatu. Nah, sedangkan amal ibadahku ini belum tentu diterima Allah. Barangkali aku makan haram, barangkali aku ini, sehingga ibadahku ini tertolak. Nah, jadi aku ini kalau dosa sudah nyata banyak, ibadah belum tentu. Kalau dosaku ini banyak, ibadahku ini belum tentu, berarti aku ini sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita merasakan hina itulah Allah memberikan rahmat kepada kita. Itu tafakkur bab pertama. Nah, itu tugas para gawian harian daripada para kekasih Allah. Nah, hanyar tafakkur imbah itu tafakkur tentang kaitan tafakkur matahari, tafakkur ayam, tafakkur pohon, tafakkur macam-macam. Nang akhirnya itu mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwa Allah itu maha dahsyat, bahwa Allah itu maha hebat, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Nah, ini tafakkur nang macam itu iba nilainya sedikit kelihatannya mudah, tapi nilainya di sisi Allah sangat besar.